Halo semua, perkenalkan sebelumnya, nama saya Aldo. Saya kiper tarantula dan juga breeder tarantula. Nah, sebelumnya selamat datang di ruangan koleksi tarantula saya. Jadi ini belakang semua tarantula ya. Terus, jadi pada kesempatan kali ini saya pengen ngebahas tentang apa itu tarantula. Jadi teman-teman bisa punya pandangan secara garis besar, tahu jadi tarantula itu seperti itu. Oke, jadi di awal-awal saya pengen ngejelasin si tarantula ini apa sih sebenarnya. Tarantula ini masih masuk ke keluarga laba-laba, tapi dia laba-laba dengan ukuran yang besar, atau kalau orang bule itu ngomongnya ini giant spider. Terus kalau misalkan kita bahas ini laba-labanya sebenarnya kok dari mana sih ada tarantula ini. Jadi si tarantula ini sendiri nggak mungkin kita bisa ketemuin di kamar mandi atau di sudut-sudut ruangan kayak kacua itu enggak, atau kayak laba-laba rumahan itu enggak. Jadi tarantula ini cuma bisa kita ketemuin di hutan-hutan, di pedalaman-pedalaman. Nanti ada yang di atas pohon, atau ada juga yang di dalam tanah, atau di selipan-selipan kayu. Jadi bukannya suatu hewan yang bisa kita temui dengan mudah. Dan kayak seperti yang di depan saya ini nih, saya kasih contoh. Nah, ini adalah tarantula jenis Lasiodora parahibana. Dia ini tarantula ketiga terbesar di dunia. Asalnya dari hutan-hutan Brazil. Dan nah, kita bisa lihat ukurannya tuh. Ukurannya. Nah, dia punya warna hitam dengan bulu-bulunya. Kalau kita perhatikan itu warnanya itu pink. Jadi kalau misalkan orang-orang biasa nyebutnya ini salmon pink bird eater tarantula. Nah, untuk tarantula yang ini juga asalnya dari hutan-hutan di Asia. Namanya Haplopelma lividum. Jadi kaki-kakinya dia warnanya biru. Nah, kalau teman-teman bisa lihat. Terus kita mau ngebahas tentang si tarantula ini racunnya itu gimana sih sebenarnya. Nah, jadi ada cerita begini. Saya dulu tuh sekitar tahun 2012 pernah kegigit sama tarantula dari jenis yang ini. Ini dia. Ini jenisnya Grammostola rosea. Asalnya dari sekitar Chile, Argentina dan kawan-kawannya. Kenapa saya bisa kegigit? Jadi ceritanya itu saya lagi iseng. Saya pegang-pegang, dan ketika saya pengen foto, blade saya hidup. Pas blade-nya hidup, secara nggak sengaja dia menggigit saya. Dan dari gigitannya itu kerasa keluar racunnya itu, dan memang gigitannya kerasa sakit. Tapi lalu saya pencet itu bagian lukanya, dan racunnya keluar itu seperti cairan bening itu. Sekitar 2 jam setelah itu reaksi gatal keluar, jadi dia terasa gatal-gatal dan mulai ada kayak biang keringat gitu loh. Jadi dia bintik-bintik merah. Terus jarak selang selama 3 hari si gatal-gatal itu hilang, tapi bekas gigitannya dia jadi kayak apa ya, kayak kita itu kayak bekas dicubit loh. Jadi warnanya biru-biru gitu. Dan selang seminggu dari digigit, bekasnya hilang semua. Oke, jadi terkesan simpel ya gigitan tarantula itu. Kenapa bisa begitu gitu? Karena
tarantula ini yang saya digigit ini termasuk dari golongan New World. Nah, jadi tarantula ini saya bahas, tarantula itu ada 2 jenis. Satu New World, satu Old World. Nah, dari yang ini Rasiodora paraibana termasuk New World. Oke, kita bahas tentang New World ya. Tarantula New World itu memiliki kecenderungan badannya berbulu, banyak bulunya. Nih kita lihat. Terus bentuk kaki-kakinya tebal. Oke? Dan badannya besar. Jadi ya seperti pandangan kita, bayangan kita tarantula ini ya ini gitu. New World tarantula itu ya seperti ini gitu. Kan kita ngelihat tarantula itu besar apa ya, itu New World. Ini juga termasuk New World. Jadi ketika kita kena gigit pun efek racunnya tidak besar. Tarantula New World tuh kecenderungannya memiliki racun yang rendah. Terus kayak gini, kita pegang. Nah, dia juga cenderungannya lebih kalem kalau untuk tarantula dari golongan New World. Dan New World tuh asalnya itu dari benua-benua Amerika Utara, Selatan gitu. Ini kan Amerika Selatan dia. Grammostola rosea, Argentina, kawan-kawannya itu. Terus dan untuk tarantula outward itu berasal dari golongan Asia. Jadi kalau misalnya kita bahas yang galak-galak segala itu semuanya asalnya dari benua Asia atau tarantula outward. Bentuknya pun dia nggak berbulu-bulu seperti ini. Nah, ini dia sampelnya nih. Ini dia tarantula outward. Bisa dibedain nggak? Bulu-bulunya nggak sebanyak yang tarantula dari jenis New World. Dan ini termasuk tarantula yang galak, larinya cepat dan racunnya medium. Jadi kalau misalkan kita ngebahas tarantula outward itu tuh racunnya dari medium sampai tinggi. Jadi kalau misalkan kita kena gigit itu efeknya itu dari rasa bisa meriang, bisa demam, kadang gigitannya terasa panas, ada yang bisa sampai kram dan efeknya pun dari mingguan, ada yang sampai 1 bulan juga ada. Terus, nah kita coba nih ya. Oh, udah kelihatan tuh. No. Jadi larinya cepet, kecenderungannya dia tuh galak, pengen ngegigit. Tapi kenapa orang-orang kok masih pengen sih sebenarnya melihara tarantula outward? Tarantula outward ini punya keunikan tersendiri nih. Kalau misalnya kita lihat nih rumahnya nih, dia bikin jaring-jaring yang sebenarnya unik dan gak ada di tarantula New World. Kita bisa lihat kandang-kandangnya bersih semua tarantula New World, sedangkan outward itu dia penuh-penuh jaring-jaring. Jadi kalau misalnya kita pengen mencari tarantula yang unik ya ini tarantula outward ini. Nih saya pengen center dia, nanti warna birunya bakal lebih keluar. Nah bisa lihat teman-teman, noh birunya dan ungu-ungu gitu. Jadi iya ada daya tarik tersendiri gini untuk tarantula outwardnya. Ada yang warnanya hijau, ada yang kuning emas, ada yang biru ungu. Jadi warna-warna segala warna aneh-aneh itu ada di tarantula outward. Sedangkan New World itu kecenderungannya warna-warna yang lebih soft, lebih natural. Nah, ini saya ada satu sampel lagi tarantula New World. Ini juga bodoh nih, ini tarantula bodoh nih. Kalem banget, dari jenis Grammostola pulchrips. Nih saya colek tuh, ini tarantula bodoh nih, kalem banget. Dan kalau misalkan menurut review yang ada, Grammostola pulchrips ini merupakan satu jenis tarantula yang paling kalem dan paling mudah untuk dipegang. Ukurannya pun bisa besar banget ini. Di Instagram saya ada deh fotonya, saya lagi pegang. Oke. Terus berikutnya kita mau ngebahas tentang
makanannya. Jadi tarantula ini makanannya apa sih sebenarnya? Kok badannya bisa gede gitu? Jadi si tarantula ini umumnya itu makanannya adalah jangkrik dan ulat Hongkong. Kenapa jangkrik dan ulat Hongkong? Sebenarnya bisa serangga-serangga lain, tapi jangkrik dan ulat Hongkong itu ya serangga yang paling mudah kita dapat. Dari toko ikan atau toko pakan burung juga banyak ngejualnya. Dan yang bikin saya tertarik sama tarantula ini, porsi makannya itu sangat sedikit. Seminggu cukup 2 kali, kadang 1 kali makan. Terus dalam sekali pemberian pakan juga paling makan 1 jangkrik, 2 jangkrik. Jadi ya biaya makannya bisa murah banget. Paling dalam 1 bulan kita perlu keluar ya 5.000 lah sampai 10.000 untuk 1 ekor. Bayangin sama hewan-hewan lain ya bisa dihitung perbedaannya. Terus dan daya tarik lainnya itu adalah dari umurnya. Jadi kalau misalkan kita bahas soal tarantula ini kan kita kebayangin serangga gitu. Serangga ya umur berapa panjang sih serangga? Tapi ketika saya ngedalamin lebih jauh, mau coba-coba keluar nih. Tuh. Nah, kita balikin lagi jadi ngikut tuh. Balik pulang. Oh, udah. Jadi kita pakai ini senjata kita. Kuas. Ujungnya itu jadi dia lembut, nggak ngelukain si tarantulanya. Nah, oh ya, kita lagi bahas soal usia. Jadi si tarantula ini punya rentang usia yang sebenarnya cukup panjang loh untuk hewan sekecil begini. Jadi untuk jenis-jenis tertentu seperti ini, Grammostola pulchrips dan Grammostola rosea ternyata bisa sampai belasan tahun. Bahkan untuk jenis Brachypelma itu bisa sampai 20 tahun. Ada jadi kiper dari Amerika yang udah memelihara tarantula itu dari dia muda sampai dia tua. Itu 24 tahun dia pelihara dan masih hidup sampai sekarang. Itu dari jenis Brachypelma albopirosum. Oke, kelihatannya sekian dulu pembahasan saya mengenai tarantula. Jadi kurang lebih biar teman-teman tuh tahu lah secara garis besar apa itu tarantula. Sekian dulu dari saya. Salam kaki 8.